Video ini akan membahas tentang cacat mata. Mungkin kita tidak menyadari bahwa apa yang kita alami dalam indera penglihatan kita, yaitu mata, itu sering kali tidak terasa atau tidak kita rasakan. Mengapa kita sering mengeluh ketika kita melihat pada jarak-jarak tertentu di depan mata kita, tetapi mata kita merasa bahwa sangat sulit untuk melihat dengan jelas. Tentu dalam video ini kita akan mengulas jenis cacat mata yang ada di dalam indera penglihatan kita ini. Nah, apa itu cacat mata? Kita lihat, cacat mata itu adalah terjadi ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu operasi. Tentunya di sini ketidaknormalan ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, mungkin karena kita di satu sisi sering menggunakan mata kita terlalu berlebihan. Misalnya, melihat benda yang terlalu dekat sehingga kemampuan mata kita untuk melihat yang jauh itu akan berkurang. Maka kita harus menggunakan indera penglihatan kita sesuai dengan kemampuan mata kita. Ya, kita harus bertindak adil. Kalau kita selalu dekat, maka kita akan mengalami gangguan mata dengan tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang jauh tentunya. Baik, jenis cacat mata itu ada apa sih sebenarnya? Yang pertama itu adalah rabun jauh. Rabun jauh atau biasa disebut sebagai miopi. Yang kedua itu adalah rabun dekat atau hipermetropi. Yang ketiga itu adalah mata tua atau presbiopi atau presbiop. Yang keempat itu adalah astigmatisme. Dan yang kelima itu adalah katarak dan glaukoma. Nah, dalam video ini saya akan membahas lebih detail tentang rabun jauh atau biasa disebut miopi. Nah, apa itu rabun jauh atau miopi? Rabun jauh atau miopi itu sebenarnya boleh dikatakan mata ini masih dapat melihat dengan jelas pada jarak normal kurang lebih 25-30 cm. Nah, kekurangannya adalah tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Jadi, rabun jauh ini memang kelemahan mata melihat objek-objek yang cenderung jaraknya lebih jauh. Secara fisikanya dikatakan karena lensa mata itu tidak dapat memipih, sehingga bayangan terletak di depan retina. Nah, tentunya kita tahu bahwa retina ini adalah bagian mata yang memproses terjadinya pembentukan bayangan yang kita lihat, ya, retina. Atau dengan singkatnya adalah tempat terjadinya bayangan yang bisa kita amati itu di retina. Kita lihat ini. Jadi
bayangan yang terjadi itu terjadi di depan retina. Jadi bukan tepat di retina, tetapi ada di belakang retina. Nah, ini ilustrasi tentang bagaimana bayangan itu tidak tepat berada di retina di sini. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, di sini tentu dipasang alat bantu berupa lensa. Nah, lensa inilah nanti yang membantu mengarahkan supaya bayangan itu akan jatuh tepat di retina. Nah, ini kalau dipasang alat bantu yaitu lensa, maka di sini bayangan tepat ada di retina. Ini ilustrasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini diagramnya di sini adalah ini lensa mata ya. Ini bisa kita lihat ketika bayangan yang kita mau lihat dari objek ini datang dan ternyata sampai di sini saja. Berarti bayangan yang kita lihat dari depan kita ini itu tidak sampai pada retina. Nah, ini kemampuannya tidak sampai ke retina. Nah, tadi seperti yang disampaikan di depan bahwa di sini perlu alat bantu sehingga kita dapat melihat dengan jelas benda yang ada di depan kita yang jaraknya relatif lebih jauh supaya tampak lebih jelas. Nah, ini dibantu dengan menggunakan lensa. Lensa yang digunakan di sini adalah lensa negatif ya, atau biasa kacamata minus. Nah, ini setelah dibantu maka hasilnya adalah bayangan itu akan tepat jatuh di retina ya, jatuh di retina. Kalau yang kedua ini nanti kita akan bahas di video yang berikutnya ya. Oke. Ini ilustrasinya. Jadi di sini jangkauan penglihatan mata tidak mampu melihat pada jarak yang sangat jauh. Ya, maka persamaan untuk menghitung kuat lensanya itu adalah P sama dengan 1/F. Nah, ini bisa dirumuskan dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen sama dengan 1/F. Ini adalah perumusan untuk menentukan fokus yang lensa yang kita gunakan. Nah, di sini S aksennya adalah min titik jauh penderitaan, F-nya ini adalah jarak fokus, dan P-nya ini adalah kuat lensa. Satuannya adalah dioptri. Nah, ini bagaimana cara menentukan kekuatan lensa yang kita pakai. Nah, contoh soal mungkin untuk yang mencoba bagaimana menyelesaikan soal tentang penderita jarak jauh atau miopi. Di sini dikatakan seorang penderita rabun jauh dengan titik jauh 100 cm melihat benda yang sangat jauh. Berapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan. Jadi ketidakmampuannya ini melihat lebih dari 100 cm. Jadi setelah itu dia akan kesulitan. Nah, ini penyelesaiannya. Ini adalah S aksen, jarak bayangannya adalah 100, S-nya ini diharapkan terhingga. Kemudian kita masukkan ke rumus yang seperti penjelasan awal tadi, 1/S ditambah 1/S aksen, sehingga kita peroleh F-nya ini adalah min 100 cm. Tak hingga ini sangat jauh, jadi 1 dibagi yang sangat jauh, hasilnya itu adalah kurang lebih adalah 0 ya. Sehingga didapatkan min 100 atau
sama 1 meter. Sehingga kuat lensa yang akan kita pakai sebagai penderita miopi atau fakun jauh di sini adalah 1/f, P-nya sama dengan 1 min per min 1 diperoleh min 1 dioptri. Ini adalah kekuatan lensa yang akan kita gunakan saat si penderita itu memiliki titik jauh sebesar 100 cm. Baik, demikian ini adalah video tentang penderita cacat mata, khususnya adalah miopi. Di video berikutnya kita akan membahas tentang penderita rabun dekat atau hipermetropi. Sekian.